podcast Jebret, Jabar Ngupdate. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama host yang gak kalah keren dari Biro Kesra Jawa Barat. Nah, sebenarnya mau ngobrolin apa sih hari ini? Nah, ini nih relate banget sama Disduk Capil. Bagaimana sih pentingnya pencatatan IKTP atau administrasi kependudukan bagi warga negara? Ini kan sudah menjadi hak semua warga untuk memiliki KTP. Lalu, bagaimana sih pencatatan IKTP bagi teman-teman transgender? Nah, simak bagaimana penjelasannya, bagaimana alurnya, dan bagaimana proses legal dinamikanya. Simak terus, jangan lupa create your snake, let's listen and talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan pastinya harus selalu bahagia untuk imunitas. Amin, amin. Selamat datang Bu Indri, atau lebih familiar saya panggil Teteh Indri ya. Hari ini ada topik podcast yang sangat menarik sebenarnya, dan ini menjadi isu yang cukup harus kita diskusikan dan harus menjadi informasi bagi masyarakat, khususnya dalam kelompok yang spesifik yang hari ini akan kita bahas, KTP bagi transgender. Itu yang tadi kami bilang isunya hangat dan spesifik. Tapi kalau kita melihat terkait hak kependudukan, artinya semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali harus punya nomor identitas kependudukan atau NIK, karena sekali lagi ini menjadi basis ya. Kalau NIK ini sekarang kan urusan kesehatan semuanya berbasis NIK, mulai dari kita pelayanan kesehatan sampai vaksin pun harus ada NIK. Ini menarik juga terkait permasalahan penanggulangan HIV/AIDS, dan juga ada permasalahan populasi kunci yang kita sebut transgender. Memang ada tantangan permasalahan yang harus kita cari solusi bersama ini. Teh Indri terkait pentingnya administrasi kependudukan KTP, KK bagi warga negara Indonesia, bisa dijelaskan? Memang benar bahwa mengenai dokumen administrasi kependudukan ini, terutama EKTP lah, orang konteksnya tahu kalau Disduk Capil itu kaitan terkait dengan KTP, padahal banyak produk layanan kita ada 23 atau 24 gitu ya. Terkait dokumen administrasi kependudukan ini kan sebenarnya merupakan hak konstitusional dari warga negara Indonesia. Artinya bahwa setiap penduduk atau manusia yang berada di NKRI, di Republik Indonesia, dari lahir sampai mati itu terus terkait dengan dokumen kependudukan. Dari lahir kita istilahkan bahwa pastinya akan diterbitkan akte kelahiran. Meninggal akan diterbitkan akte kematian, di mana hal tersebut menjadi ranah dari Disduk Capil Jawa Barat. Cuman kami di Disduk Capil Provinsi memang tidak melakukan pelayanan ya, karena kebijakan, fungsi fasilitasi, koordinasi, pengawasan yang melakukan pelayanan adalah Disduk Capil Kabupaten Kota. Ya, namun apapun pertanyaan terkait seluruh dokumen pelayanan administrasi kependudukan tuh, insya Allah Disduk Capil Provinsi bisa menjawab dan menginisiasi. Hatur nuhun. Jadi dari lahir sampai mati kita harus memiliki dokumen kependudukan. Siap. Ya. Kami kutip sebenarnya ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya, tentang perubahan atau junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ini nanti masuk kepada pertanyaan kedua, yaitu bagaimana sih proses pembuatan KTP KK tersebut? Proses pembuatan KTP sebenarnya sangatlah mudah, tapi saya akan memulai dari orang atau manusia-manusia ya yang belum sama sekali mempunyai EKTP gitu ya. Yang belum adalah di Disduk Capil Kabupaten Kota itu sudah ada form namanya formulir F101, di mana di situ berisi biodata penduduk. Jadi mengisi dulu data-data nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, dan lain-lain sebagainya. Setelah itu lanjut kepada proses verifikasi dan validasi data ya. Seandainya masyarakat tuh diharapkan untuk jujur mengisi gitu ya, mengisi ya, karena memang nanti next ke depan nih akan berkembang. Kalau ketidakjujuran dalam mengisi pertama kali data ini
akan trouble di selanjutnya, karena sekarang kan sudah tertib administrasi, apapun sudah by digital, tidak seperti dulu yang bisa manual gitu ya. Sekarang kan sudah melalui banyak sekali teknologi kekinian gitu ya, sehingga betul-betul diharapkan masyarakat ini mengisi dengan sebenar-benarnya. Setelah diverifikasi dan validasi, nanti proses yang selanjutnya adalah melakukan perekaman EKTP. Melakukan perekaman itu pertama kali adalah diperiksa iris mata. Jadi ada alat khusus ya di Disdukcapil itu, iris mata. Nah, setelah direkam iris mata itu nanti keluar apakah benar-benar yang bersangkutan ini belum pernah rekam, atau memang banyak sekali yang mengaku belum rekam di Bandung, tetapi dia sudah rekam di tempat lain. Akan ketahuan. Ya, apabila sudah clear memang dia sama sekali belum rekam, berarti data yang tadi sudah diisi itu di-input. Setelah di-input, proses selanjutnya adalah difoto KTP, difoto, kemudian juga tanda tangan gitu. Kemudian ya menunggu proses untuk jadi sampai dengan terbit EKTP. Begini Teh Endri kan kalau akte kelahiran itu sudah terlampir jenis kelamin si betul. anak dan nama itu orang berproses tua, nama orang semua, tua dan sebagainya. Di proses tumbuh kembang 17 tahun dia punya KTP yang wajib, dengan mungkin masih dengan status yang sama. Dalam proses tumbuh kembang lagi mengalami permasalahan psikologis, terjadilah hal-hal bahwa dia merasa dia harus melakukan pilihan. Ada pilihan hidup. Kita tidak akan banyak panjang lebar lah diskusi di permasalahan psikologisnya. Intinya bila ada warga negara kita Indonesia yang memutuskan dia sudah punya KTP, tapi dia meyakini dirinya dan dia melakukan proses yang disebut transgender, itu bagaimana? Baik. Kalau Disdukcapil ini kan sebenarnya harus dipahami betul hanya merupakan pencatatan administrasi, ya, bukan legalisasi, ya, pencatatan administrasi saja. Siapapun yang mengambil pilihan hidupnya berubahlah ya, merasa berubah dari pria ke wanita, itu tetaplah nanti di identitasnya adalah tetap pria di KTP-nya. Tetap pria, meskipun penampilannya sudah berubah, yang lainnya dia sudah mengklaim diri wanita, itu tetap secara dokumen administrasi kependudukan EKTP-nya itu tetap pria. Dia bisa di KTP-nya tertulis jenis kelamin wanita sepanjang dia sudah ada penetapan dari pengadilan. Maaf, seperti Bunda Dorce, Aprilia, itu karena memang ada penetapan pengadilan sehingga yang berkendak dari pria menjadi wanita tentunya di EKTP-nya jadi wanita. Tapi harus diingat sepanjang tidak ada penetapan pengadilan, hanya klaim atau mungkin mohon maaf ya operasi dan lain-lain dilihat secara fisik wanita, tetap kan kita lihat rekam jejaknya di awal, kan ada di situ dari mulai awal itu kan, bahwa dia pria itu. Begitu. Jadi artinya secara kolom tidak ada kolom transgender. Tidak ada. Jadi hanya pria atau wanita pilihan di identitas. Berarti kalau sudah diganti jenis kelamin, foto juga boleh. Ada perekaman ulang. Sebenarnya gini, untuk yang transgender itu kan kadang mereka berfoto, foto sih bisa bentuknya wanita betul-betul, tetapi tetap statusnya pria. Hanya yang tidak diperkenankan adalah kalau transgender pada saat foto memakai hijab, sampai saat ini regulasinya belum ada. Sehingga kita pastikan boleh tetap difoto, penampilannya misalnya ya seperti wanita, tetapi tetap di KTP-nya adalah pria. Jadi kalau hak foto mah bebas ya? Bebas. Tapi gitu. Meskipun dengan masih status laki-laki, belum ada putusan pengadilan yang tadi disampaikan. Tapi fotonya dalam perform perempuan, dia sudah mengganti atau terlihat seperti perempuan gitu, nggak masalah ya? Nggak masalah, tetapi kan tetap di jenis kelaminnya pria. Hanya saja kami tetap menyarankan, karena ini kan maaf ya, kalau mengurus sesuatu kan pasti akan menjadi tanda tanya besar bagi si transgender itu sendiri. Gitu, dikhawatirkan kalau dia merubah penampilan yang memang di KTP itu pria kemudian wanita, kita khawatirkan nih mendapat kesulitan kalau mengurus sesuatu, ya kan? Karena tidak semua orang tahu yang Disduk mah
tahu pasti Iya. karena ada foto yang penampilannya beda dengan jenis kelamin. Tetapi orang luar bagaimana? Artinya si transgender itu sendiri harus berpikir dahulu sebelum memang dia saat difoto penampilannya wanita di jenis kelaminnya pria. Itu harus dipertimbangkan oleh yang bersangkutan. Khawatirnya mendapat kesulitan kan kasihan juga kita. Iya. Oh, Kita harapkan demikian. Tapi ini kan terpulang pada individu ya. individu Seperti yang itu. bersangkutan. Jadi gitu. kalau pengadilan mah hak individunya yang memproses semuanya. Betul. Dan betul. itu nanti ke pusat pengadilan itu harus terlampir pada saat Oh, iya. pengurusan ulang KTP. Iya, fotokopinya minimal kita minta, tetapi dengan fotokopi juga kalau bisa sih menunjukkan aslinya. Tadi Iya. dinamika hambatannya kan sudah disampaikan. Iya. Kalau saran dari kita di Sdukcapil pada kondisi seperti ini untuk Iya, memudahkan proses betul. administrasi yang lain, ada nggak dinamika lainnya atau hambatan lainnya terkait pencatatan KTP transgender?